Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi soal relevansi pemakaian minyak silikon ya. Jadi minyak silikon itu kan penulis beberapa waktu yang lalu pernah rekomendasikan untuk pakai sebagai anti buih, dan ya di dunia oli pun minyak silikon itu dipakai. Nama jelasnya sih PDMS, polide embuh olah opo wis. PDMS embuh singkatannya opo. Kita kalau cari kata kunci PDMS dapatnya adalah minyak silikon. Dan ya kalau kita cari di online, minyak silikon itu macam-macam ya. Yang macam-macam itu mereknya. Selain itu juga kekentalannya. Ada yang nggak murni, ada yang disebut untuk cuci motor atau apalah. Untuk semir ban terutama. Jadi minyak silikon itu untuk otomotif terutama adalah untuk semir ban. Disebut biangnya semir ban. Jadi mungkin masih dicampuri yang lain juga. Tentu kalau penggunaan lain juga ada yang untuk pelumasan. Merek yang terkenal adalah Shin-Etsu. Tapi ya ketika penulis pakai, ternyata memang nggak cepat rusak kena panas. Jadi ada beberapa merek yang penulis coba, ada yang langsung rusak kena panas, ada yang mendidih, ada yang jadi gel. Nah, merek Shin-Etsu nggak begitu ya, termasuk tahan. Cuma ketika sudah beberapa lama kok jadi nggak begitu bagus ya. Merek yang selama ini paling baik untuk minyak silikon itu adalah Inosol. Dan Inosol ini sepertinya kekentalannya adalah yang tipe 1000 CPS. Jadi minyak silikon sendiri kekentalannya macam-macam. Cuma yang bisa kita dapatkan itu adalah yang 100, yang 350, dan yang 1000. Yang penulis uji bagus ya rasanya cuma yang 1000 ya. Yang 100 itu nggak bagus, yang 350 itu nggak bagus. Penulis itu mulai pakai minyak silikon itu karena ilmunya Bro Tangan Besi, Bro Aksan Arya, yang sekarang channelnya namanya Otomotif Info. Jadi minyak silikon dipakai untuk campurannya minyak goreng 100%, karena minyak goreng 100% ternyata menyebabkan buih, dan menurut referensi untuk menghilangkan buih itu pakai minyak silikon. Jadi ya penulis jadi sering menambahkan minyak silikon ke campuran oli samping yang akan penulis pergunakan untuk uji oli samping ya. Dan ya penulis sendiri nggak bisa ya, dari banyak percobaan ya, penulis nggak bisa merasakan betul-betul manfaat dari minyak silikon ini. Jadi cuma dalam beberapa oli saja ya, dan itu adalah oli murahan sekali ya. Jadi yang penulis bisa merasakan manfaatnya menggunakan minyak silikon itu hanya oli yang menurut penulis kurang aditif. Jadi untuk oli yang cukup banyak aditifnya, itu penulis nggak pernah merasa perlu gitu. Jadi misal olinya terasa makin encer, itu bukan karena buihnya, tapi lebih karena shear stability-nya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi oli-oli yang membuih, yang buihnya cepet, itu biasanya nggak licinnya, suara kasarnya, mulai asak-asaknya itu awal-awal ya. Awal-awal bahkan kira-kira 1 kilometeran gitu sudah mulai. Sementara itu kalau
oli itu makin encernya biasanya tengah-tengah di 500 sorry, mulainya di berapa, 5 km 10 km itu ya, setelah kencang itu baru terasa encer sekali. Sementara oli yang mudah berbuih ya lebih cepat dari itu, dan dalam kondisi olinya baru. Jadi jarang sekali ya menurut penulis kalau kita pakai campuran minyak gorengnya sedikit terasa butuh gitu, apalagi bila campuran olinya adalah mesran B40. Itu kan aditifnya banyak, anti buih juga sudah ada. Rasanya 50% sekalipun nggak begitu butuh ya yang namanya minyak silikon. Tapi ya akhir-akhir ini penulis merasakan ada manfaat lain minyak silikon. Ya ada kecurigaan juga efeknya. Minim ada dua. Yang satu adalah menggunakan minyak silikon sebagai cara mengentalkan oli mesin. Jadi minyak silikon itu kan 1000 CPS, jadi kental sekali. Nah kalau kita campurkan ke oli mesin, ya oli mesin akan jadi lebih kental. Biasanya sih penulis menggunakannya setelah oli rusak, cuma ya sekarang penulis menggunakannya sebelum olinya rusak. Jadi oli sekarang ini adalah oli campuran macam-macam, campuran sisa-sisa oli ya, karena akhir-akhir ini kan penulis nyoba olinya cuma 900 ml, karena 100 ml nya pakai minyak kedelai, dan terasa bahwa menggunakan minyak silikon itu membuat oli itu lebih kental satu, jadi cocok untuk pengental. Yang kedua adalah rasanya kok fuel dilutionnya berkurang. Fuel dilution berkurang ini ya kecurigaan lama sih, karena ya penulis nyoba oli jarang sekali menggunakan aditif macam-macam kan dulu. Kalau penulis nyoba oli ya apa adanya. Nah baru sekarang penulis menggunakan minyak silikon yang cukup banyak, mungkin sekitar 10 ml atau berapa gitulah ya. Dan rasanya kok kayak fuel dilutionnya berkurang gitu ya. Penulis sudah curiga awal-awal dulu, tapi ya rasanya kok seperti itu. Tapi ya lihat nanti saja, karena ini penulis pakai olinya tanpa tanpa oli samping. Jadi warnanya masih tetap warna kuningnya oli, bukan merah atau biru ya warnanya oli samping. Ya jadi lihat saja lah. Tapi minim kalau misal fuel dilutionnya ternyata tidak terbukti, ternyata ya masih terjadi. Menggunakan minyak silikon sebagai pengental menurut penulis cukup baik. Sebenarnya sih bahan yang penulis kejar, penulis inginkan itu adalah yang itu ya poliisobutane ya. Cuma poliisobutan entah mengapa harganya sangat mahal, 350.000 per botol. Akhirnya ke minyak silikon. Mungkin ada pengental yang lain, yaitu pakai castor oil. Castor oil itu kental kan ya. Tapi ya kekentalannya castor oil cuma setara oli 20W 50. Ya kira-kira segitu kan. Jadi kalau pingin olinya kental ya persentasenya harus banyak sekali. Sementara itu castor oil itu nggak bisa nyampur ke oli. Jadi kalau kita campur ke oli dalam waktu beberapa menit akan misah, langsung misah gitu, pelan-pelan kelihatan. Itu minyak silikon memang masih misah, tapi misahnya agak lama. Jadi nggak terlalu langsung, karena minyak silikon sendiri disebut cukup larut ke oli kalau olinya
beda kekentalan olinya dengan minyak silikonnya nggak beda jauh. Nah, cuma masalahnya kan kita pakai 1000 CBS, karena beda kekentalannya jauh, nanti pasti misah. Cuma menurut penulis, sifatnya bakal lebih baik daripada kalau pakai castor oil. Satu, karena apa jadinya, olinya sulit memisah ya. Yang nomor 2 adalah yang sangat kental itu. Dan ya tentu penulis kan sudah nguji dulu, nyari minyak silikon yang nggak jadi gel. Jadi minyak silikonnya cari yang kalau kalau kena panas habis, menguap. Jadi ya mungkin ya ini kalau dipakai agak lama, olinya jadi encer karena minyak silikonnya jadi menguap. Tapi bagi penulis itu no problem lah ya. Jadi sekarang ini penulis pakai campuran tersebut terasa enak ya. Jadi untuk kencang tadi ya masih licin, nggak terasa banyak penurunan kemampuan. Ya rupanya kalau untuk jadi pengental minyak silikon itu cukup baik. Tapi ya itu tadi, rasanya nggak semua minyak silikon ya bisa kita pakai seperti ini. Penulis untuk sementara rekomendasinya merek Inosol. Penulis masih belum coba merek lain. Ini yang penulis pakai sekarang bukan Inosol sih, tapi yang merek Shin-Etsu drum-druman, yang penulis sebut kurang begitu baik ya dibanding merek Inosol. Ya nantilah kapan-kapan penulis akan coba pakai pakai minyak silikon Inosol, mulai dari baru dengan pakai oli yang lain ya. Sekarang tarikan enteng karena ya penulis nggak pakai oli samping, terus banyak minyak gorengnya juga, jadinya ya karena minim aditif, tarikan jadi enak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.